Permisi Pak. Iya, loh, mana alatnya Om Ciho? Ada di depan masih ini, ketemu Mbak di depan, terus minta antar mau ketemu Bapak. Oh, iya, oke. Kamu lanjut aja ambil alatnya. Oh siap Pak. Mari Yaudah, Pak. iya. Mari, Mbak. Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Permisi Pak, saya titipan dari Pak Berto. Oh iya, titipan untuk apa ya Mbak? Tapi suruh menemui Pak Mandor, saya mau bekerja di sini Pak. Kerja? Iya, kuli bangunan. Kuli bangunan? Iya Pak. Yang bener aja Mbak, masa cantik-cantik kayak Mbak mau kerja kuli bangunan? Iya, saya titipan dari Pak Berto buat kerja kuli bangunan di sini Pak. Masa titipan Pak Birtu Mbak? Iya Pak, benar saya titipan dari Pak Berto. Oh iya. Bentar. Ini Pak Berto telepon. Bentar saya angkat dulu ya. Siapa? Halo, assalamualaikum. Iya Pak Berto, gimana? Oh ya, kebetulan ini baru ketemu saya. Oh siap Pak Berto. Siap, laksanakan. Siap. Waalaikumsalam. Ini Mbak Citra kan? Iya Pak, benar. Ya udah, kata Pak Berto suruh langsung kerja hari ini juga. Nanti di bagian kuli. Nanti di pojok sana aja. Ya, Siap, Pak. kalau di sini udah lengkap. Ya udah, mari ikut saya Mbak. Oh ya, Mbak Citra kan ini saya lihat cantik, tapi kenapa mau kerja kuli bangunan? Ya mungkin rezeki saya ada pada kerjaan ini Pak. Tapi kan di zaman sekarang, iya, sosial media, konten kreator kayak gitu kan bisa. Kenapa Mbak Citra milih jadi kuli bangunan kayak gini? Sama seperti yang saya tadi bilang Pak, mungkin rezeki saya ada di kuli bangunan. Ya enggak, saya yakin, tapi Mbak Citra di atas kuli bangunan sih bisa. Cuma saya kalau main di sosial media, saya kurang percaya diri Pak. Loh, padahal Mbak Citra ini cantik loh. Saya lihat-lihat cantik. Saya baru sekarang, dari mulai saya udah 5 tahun jadi mandor, Mbak Citra nggak ada. Mbak Citra nggak ada maksudnya? Iya, maksudnya nggak ada yang kayak Mbak Citra. Oh, tapi Cewek cantik mau jadi kuli bangunan. Nggak ada. Nanti pekerjaan saya bisa memuaskan Pak. Oh iya, masalah kerjaan itu tergantung Mbak Citra. Ya udah, ayo Mbak. Sudah mengerti kan apa yang saya maksud barusan Mbak Citra? Siapa? Jadi yang sebelah sana aja dulu. Mbak Citra yang ringan-ringan aja. Kalau langsung yang berat-berat kan takut kaget. Nggak apa-apa Pak, saya sudah biasa. Duduk. Sudah duduk dulu di sini. Permisi ya Pak. Saya sambil mau menjelaskan lagi sama Mbak Citra. Kalau nanti teman-teman tanya, bilang aja Pak Mandor yang nyuruh. Mbak Citra tinggal mindahin itu batu bata dari sebelah sana ke sini aja. Oke Pak. Ya. Ya udah. Makasih ya Pak. Mas? Oh, iya Mbak. Gimana? Mas, maaf, boleh numpang nanya? Iya Mbak. Mau tanya apa Mbak? Apa betul di sini perumahan BM ya? Oh iya betul Mbak. Di sini perumahan BM. Gimana? Saya ini Mas mau nganterin sesuatu, cuman saya nggak ngerti dan juga nggak tahu di sini. Kalau boleh tahu, blok 22 itu di sebelah mana, Mas? Oh, kalau blok 22 di depan Mbak. Kafling yang depan. Oh, depan sana itu? Iya, perempatan itu nganan. Gini aja deh Mas, kalau Masnya nggak sibuk, boleh nggak saya minta tolong buat Mas nganterin saya ke sana? Ya udah, dengan senang hati saya anterin Mbak. Soalnya saya juga lagi santai. Ya udah, mari Mbak. Ya Mas, mari. Oh, iya Mbak. Loh, motornya mana Mbak? Saya tinggal di sana. Loh, kok ditinggal Mbak? Iya, lagian Masnya mau nganterin saya jalan kaki. Ya udah, saya mau taruh di sana aja. Loh, iya kan saya... Udah deh Mas, duduk aja dulu. Hah? Duduk sini, saya sambil mau tanya-tanya nih sama Masnya. Loh, oh iya udah Mbak, masih mau tanya apa Mbak? Bentar deh Mas, nama Mas ini siapa ya? Iya, saya Novel Tupal Mbak. Oh, di
Jadi bener ini masnya. Loh, kenapa Mbak? Ini mas, selain saya ini disuruh nganterin barang ke blok nomor 22, saya juga disuruh seseorang buat minta nomor HP mas. Disuruh siapa Mbak? Buat apa nomor saya? Ya saya nggak tahu juga mas, saya kan cuma ojol. Jadi saya kalau disuruh minta nomornya mas, ya udah. Saya disuruh nyari nomornya Mas Noval Tupal selaku mandor di perumahan BM di sini. Yang nyuruh siapa emangnya Mbak? Aduh, saya juga nggak tahu mas. Tadi saya cuma ditelepon. Terus ya udah, saya menjalankan tugas aja sebagai ojol. Iya tapi aneh aja Mbak. Kok ada orang yang nyuruh ojol untuk minta nomor aku? Ah, ya udah deh mas. Mas mau ngasih nggak? Ini saya soalnya ditelepon terus nih dari tadi. Saya nggak enak mas. Saya nggak kenal juga sama orangnya Mbak. Nah sudahlah, tinggal kasih nomornya mas aja. Apa susahnya sih? Ya tapi saya nggak kenal sama orangnya Mbak. Mas nggak kasihan sih sama saya mas. Saya ini ya bekerja mas. Nanti kalau saya nggak bisa dapat nomornya mas, saya nggak bisa digaji mas. Iya tapi gimana Mbak? Saya kan nggak tahu sama orangnya. Aduh mas, sudah deh. Sekarang dicatat aja namanya mas biar saya pekerjaan selesai mas. Niatnya mas itu bantu saya aja kayak gitu. Biar beres mas. Tapi saya mohon lah mas, ya mas. ya udah deh Mbak. Ya ini demi Mbak ya. Saya bantu Mbak ya. Iya. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya cari Mbak ya. Iya nggak bakal ada apa-apa. Nih Mbak. Oke, terima kasih mas. Iya Mbak, sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu saya mau jalan dulu ke blok nomor 22. Mbak, bentar Mbak. Kenapa lagi? Kalau ada apa-apa nanti ada yang neror aku atau macem-macem sama aku cari kamu Mbak. Aman mas, nggak bakal ada sesuatu kok. Ya udah, makasih ya mas ya. Ya udah Mbak. Kok sekarang ini hari yang aneh ya? Pertama, ada cewek cantik kuli bangunan. Yang kedua, ada cewek cantik ojol tiba-tiba minta nomor aku. Ada apa ya? Apa aku mau dapat rezeki ya? Ah, udahlah. Wah, ternyata dia bekerja beneran. Jarang-jarang ada cewek cantik yang mau kerja kayak gitu. Andai aja dia mau jadi istri aku ya. Tapi aku nggak kenal sama dia. Gimana ya? Beneran kerja lagi. Capek juga ya cuma mindahin bata kayak gini. Mandornya itu sana tuh. Aku harus benar-benar capek nih. Semoga aja dia nyamperin aku. Dia kayaknya arah kesini beneran nih. Permisi. Sudah kelar, Mbak? Ya Pak, ya hari ini saya sudah kelar. Boleh saya gabung di sini? Boleh Pak. Tapi maaf Pak, saya kecut soalnya tadi keringetan. Iya, namanya orang kerja. Meskipun saya ya bau-bau nggak enak juga kan, keringetan kita panas-panasan. Capek, Pak. Lumayan Pak. Mbak. Kenapa Pak? Ya saya salut aja sama Mbak. Mbak nih cantik loh. Udah Pak, nggak usah terlalu memuji saya. Perasaan dari tadi Pak Noval selalu memuji saya. Iya tapi kan nggak ada. Saya 5 tahun di sini Mbak. Iya, jadi mandor di proyek ini 5 tahun. Dari depan sampai sekarang itu baru Mbak deh yang cewek kerja. Ya. Salut deh. Mungkin cewek-cewek yang lain pada kerja yang lain Pak. Padahal Mbak kalau mau jadi istri bos-bos atau orang yang kaya bisa. Saya yakin bisa. Meskipun Mbak mau sama saya, Mbak jadi istri saya bisa. Maksudnya Pak? Maksud saya misal ya Mbak Citra jodoh saya. Ya saya mau. Mbak Citra di rumah aja meskipun gaji saya ya cukup kayak gitu. Ini cantik Mbak Citra, ngapain kerja kuli bangunan? Maaf sebelumnya, tadi Bapak ngomong kayak gitu, mamanya Bapak nggak punya pasangan. Ya, saya dari tadi kan ngomong misal Mbak Citra jodoh saya. Ya, itu artinya saya nggak punya pasangan, Mbak. Masa sih Pak nggak punya pasangan? Iya bener, jangan ngeci kayak gitu dong. Enggak kok, Pak.
justru harus yang tanya aku. Mbak Citra emang nggak punya pasangan? Mana ada sih Pak laki-laki yang mau pacaran sama ya seorang kuli kayak saya. Ya kan kulinya baru 1 hari. Tapi saya sebelumnya sudah berpengalaman jadi kuli bangunan Pak. Ya iya sih. Saya itu kerja di kuli bangunan kalau nggak salah udah lewat 2 tahun Pak. 2 tahun? Hah, cowok-cowok zaman sekarang bodoh ya. Andai aja Mbak, saya bisa dapetin hati Mbak Citra. Mbak Citra nggak usah kerja kuli bangunan, biar saya yang kerja keras panas-panasan, meskipun hitam. Yang penting ya istri glowing. Pak Noval bisa aja sih. Tapi bentar Pak, emang bener kalau jadi istri Bapak nanti istrinya nggak bakal kerja? Iya bener dong Mbak Citra. Sejatinya laki-laki harus bekerja keras biar istri itu di rumah aja dan glowing. Bener Pak, saya lihat masih banyak kok yang udah berkeluarga di luar sana, istrinya masih bekerja. Ya tergantungnya. Ya ekonomi kita gimana? Bener juga sih Pak, semua tergantung ekonomi ya. Ya itu Mbak Citra, apalagi Mbak Citra cantik. Nah tapi saya nggak percaya deh Mbak kalau Mbak Citra itu belum punya pasangan. Pak Noval nggak percaya sih, udah kalau gitu saya balik aja Pak. Sayang, kamu duduk sama siapa? Ini kan ojek yang tadi. Loh Mbak, kamu kok bilang sayang sama saya Mbak? Ya kan aku pacar kamu sayang, kok sekarang kamu tiba-tiba kebingungan kayak gitu, gimana sih? Loh, Mbak, kamu kan ojek yang tadi kan? Ojek-ojek yang mana sih? Kamu nih ngaco ya? Pak Noval katanya tadi nggak punya pacar, sekarang disamperin pacarnya Pak. Ya saya juga nggak tahu Mbak Citra. Ini tadi ojol ya nyamperin saya, tanya blok 22. Kok tiba-tiba kesini panggil sayang dan jaketnya udah nggak ada? Udah. Kamu apaan sih sayang? Mbak sanaan minggir, ini pacar saya loh, nggak usah deket-deket. Mbak, saya nggak kenal sama kamu Mbak. Kok bilang nggak kenal sih? Kita udah pacaran kok sayang. Kamu udah pura-pura lupa mentang-mentang ada mbak ini ya? Mentang-mentang ada mbak ini apa? Dia pekerja aku, dia yang kerja kuli di sini. Bentar deh Mbak, kamu kan ojol tadi yang tanya dan disuruh minta nomor saya. Kok sekarang bilang sayang sama saya? Misi Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mbak Citra mau pulang? Iya Pak. Ya udah, ya. Mbak, mau kemana sih buru-buru? Tunggu deh, nanti aku dikiranya ini cuma bohongan ngaku-ngaku pacarnya si Noval. Nih Mbak, saya mau ngasih tahu. Di sini nih ada nomornya Noval dan juga namanya siapa sayang kan? Berarti saya ini beneran pacarnya. Saya juga nggak tahu Mbak, dia namanya apa bukan. Nomor kamu kan? Iya kan? Ya udah kita pacaran. Iya kan tadi kamu minta disuruh orang untuk minta nomor aku. Kamu kan tadi ojol, kenapa sekarang berubah pura-pura jadi pacar aku? Ngarang cerita ya. Gini ngarang dia. Ini siapa sih cewek? Tadi ojol sekarang pura-pura jadi pacar aku. Udah deh, ayo pulang sayang. Kamu sekarang betah ya di sini mentang-mentang ada kuli bangunan yang cantik. Apaan sih? Aku masih ada kerjaan. Kamu juga aku nggak kenal sama kamu. Ya udah aku pulang duluan. Nggak jelas nih. Sayang, ayo pulang. Masih mau kemana sih? Kamu pura-pura nggak kenal. Pulang-pulang apaan? Aku nggak kenal sama kamu. Ya udah Mbak Citra duluan. Emang gitu deh Mbak. Sayang. Kayaknya dia kebingungan tuh. Iya kayaknya sih bos. Ya udah, juga gitu. kita lanjutin misi selanjutnya. Oke siap, laksanakan. Pak Berto. Ya, siap. Tumben ada di sini Pak Berto. Ya, saya dapat tugas dari bos. Oh, dapat tugas. Betul, Mas Noval. Iya ya. Mas Noval, saya ini ada perlu ya sama Mas Noval. Ada perlu apa emangnya Pak Berto? Gini, Mas Noval, saya langsung aja ya. Mas Noval ini disuruh nemui bos. Oh, Pak Abil. Bukan, ini bos utama. Oh. Yang cewek itu loh. Oh ya, Ya. saya punya salah apa Pak Berto? Nggak ada, Mas Noval nggak punya salah apa-apa dan saya juga nggak tahu. Ini cuma perintah saya jalankan. Iya, saya harus nemuin di mana? Nanti Pak Noval saya WA alamatnya ketemuan di mana. Langsung Mas Noval meluncur sana. Udah. Monggo Pak Berto. Silakan. Oh ya, mari.
Noval. Oh, Pak Berto. Pak Noval sudah tadi. Iya, baru 20 menit lah. Pak Noval sudah ditunggu sama bos utama. Ikut saya Pak Noval. Iya, mari Pak Berto. Silakan. Permisi, Bu Bos. Ini Pak Mandor. Pak Berto. Ini kan kuli yang kemarin kerja saya. Ini bos utama. Sudah, Pak Novel duduk aja. Iya, Bu. Di sini aja. Oh, iya. Pak Berto bisa tinggalkan kita berdua. Siap, Bos. Bu Citra, saya terima kasih banyak atas undangannya dan makan siangnya Bu Citra ya. Ya Pak Novel, sama-sama, dan saya harap besok Pak Novel datang tepat waktu ya. Itu tadi nomor Bu Citra kan? Iya bener Pak. Ya udah. Nanti gampang lah biar saya yang WhatsApp. Udah Pak Novel nggak usah canggung seperti ini. Siap Bu. Ini saya harap besok Pak Novel datang tepat waktu, oke? Jadi berarti bukan kuli bangunan kan Bu? Kan. Ya udah. Udah, nanti saya WhatsApp ya. Ya makasih ya Bu. Ya. Cantik ternyata. Bukan kuli bangunan. Kemarin cuma nyamar. Ternyata cuma pengen kenalan sama aku. Cantik banget ya. Masa iya cocok pasangan sama aku?